Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-15. Wah, sudah ke-15 aja. Ah. Aduh, kayaknya angka tuh semakin besar tuh rasanya kayak semakin deg-degan gitu. Ya, begitulah karena waktu berjalan begitu cepat. Saking cepatnya tuh saya sampai kelewat untuk bikin jurnal. Jadi ini agak terlambat untuk recording jurnal bulan ke-15, tapi nggak apa-apa. A lot of things happened lately. And dari sejak jurnal terakhir, as far as I can remember, I think I talk about I think my trip to Okinawa and about my plan to move out from my current dormitory. So di bulan Februari 2022, I think things getting a bit busier because of research. Jadi di bulan Januari Februari ini tuh my PhD journey, I think it's kind of a little bit parallel right now. Karena sekarang tuh saya tuh lagi persiapan buat persiapan buat playtesting, dan selain itu juga lagi ya tadi prepare pindahan, terus kemudian masih ngurus ada event project EcoFun yang lain juga gitu, jadi kayak pokoknya campur aduk lah kayak gitu. Dan tentunya ya satu sisi seneng ya karena ngelihat apa yang saya kerjain sekarang tuh lebih kayak jelas gitu, bukan jelas kayak lebih tahu oke mau ngerjain apa gitu dibanding yang sebelumnya gitu. Karena kemarin-kemarin kan masih benar-benar berkutat sama teori, baca segala macam, tapi sekarang activity research tuh udah bisa agak directing ke arah-arah yang praktikal gitu. Jadi untuk ngumpulin bukan nge-build survei. Nah, jadi mungkin satu highlight untuk jurnal ini adalah saya tuh benar-benar pertama kalinya ngedevelop yang namanya survei, tapi survei yang di-build ini tuh benar-benar bukan survei yang kayak customer satisfaction gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu takeaway saya sih selama PhD kurang lebih 1,5 tahun ini ya. Jadi beruntung banget dapat supervisor yang bisa dibilang cukup straightforward kalau ngomong, tapi benar-benar kalau ngarahin tuh ya jelas gitu. Jadi kesibukan yang mungkin agak menguras tenaga dan pikirannya selain ngerjain project EcoFund tuh tentunya nge-build survei buat penelitian saya. Jadi planning itu kan saya tuh mau ngetesting permainan, ngetesting game game Water Champions, dan anak-anak yang akan dilibatkan ke dalam sesi game ini tuh akan mengisi survei gitu. Jadi cara nanti kita mau tahu gimana sih efek game terhadap anak-anak ini gitu. Nah, tentunya waktu awal nge-build survei sama sensei, sama profesor, dia benar-benar ngarahin banget starting sebelum nge-build survei harus ada yang namanya framework-nya gitu. Dan kayaknya saya udah ngomong ini udah ribuan kali ya nyebut ke keyword framework ya. Dan ya intinya dia pokoknya kemarin ngarahin mulai dari literatur segala macam, terus kemudian ngecek-cek di setiap layer literaturnya, dan akhirnya kita kayak came up dengan beberapa variabel gitu yang akhirnya di situ saya kayak bikin semacam bukan flowchart ya, semacam satu visual flowchart gitu, dan di situ saya sampein, dan akhirnya kita deal sepakat untuk mengekstrak informasi yang ada di framework ini menjadi satu survei. Dan benar-benar nggak tahu ya, mungkin agak sedikit kesentil gitu ya, dari dulu pun selalu kesentil gitu. Intinya nggak tahu ya, saya ngerasa kekurangan saya sebelum masuk PhD yang akhirnya saya belajar gitu loh. Bagaimana membuat keputusan, bagaimana berpikir, mengambil melakukan sesuatu tuh dengan urutan dan juga dengan alasan yang sangat kuat dan ada dasarnya gitu. Dan mungkin sebenarnya ini salah satu maksudnya bukan saya doang gitu, mungkin pada dasarnya manusia itu ya mungkin
pikirannya semrawut gitu, dan ternyata fungsi dari belajar gitu, atau ya mungkin di sini dalam konteks menjadi mahasiswa PhD gitu. Jadi ya benar-benar belajar yang namanya melakukan segala sesuatu tuh harus ada step by step, harus ada referensinya, harus ada ya tadi sumbernya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi benar-benar menurut saya sih fase ini ya, fase nge-build survei ini um, ya fase yang cukup pivotal sih. Maksudnya nggak cuma buat riset, tapi juga buat saya secara personal gitu. Jadi ya gitulah intinya. Apa, build survei yang benar-benar menguras otak, yang benar-benar apa ya, yang menarik dari bidang social science ini kan benar-benar apa yang kita build itu, apa yang kita buat tuh harus dipertanggungjawabkan, bahkan sepatah dua patah kata tuh harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu mungkin yang mungkin saya nggak pernah pelajari sebelumnya ya, waktu saya dulu S1 S2 kan ilmu saya lebih ilmu terapan ya, jadi ilmu landscape kan lebih ke mungkin agak-agak in the middle, di tengah-tengah gitu. Jadi pure science enggak, social science juga enggak gitu. Jadi emang benar-benar beda lah pendekatannya gitu. Jadi saya di sini tuh benar-benar belajar mempertanggungjawabkan segala bentuk kata, segala bentuk statement yang saya sampaikan gitu. Karena ini adalah salah satu ya tadi ya, salah satu kunci dari apa ya, keberhasilan menjadi seorang social scientist atau menjadi mahasiswa yang berkecimpung di social scientist harus bisa mempertanggungjawabkan segala statement gitu. Jadi mungkin ya ini yang menjadi tantangan banyak mahasiswa social science gitu, yang mencoba membuat argumen dan bisa mempertanggungjawabkan dan bisa meyakinkan tentunya secara ilmiah, bukan meyakinkan secara apa ya, kalau kita ngomong apa ya, apa, melakukan semacam apa, retorika, maksudnya membuat satu apa, ucapan atau statement yang bisa menginfluence kan juga belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Jadi ya intinya jujur sih satu sisi benar-benar belajar banget ya kalau dipikir-pikir gitu. Kayak kelihatannya sepele, dan iya yang sebenarnya tentunya saya waktu alasan apa, dasar dasar alasan untuk apply PhD sebenarnya kan tadi yang pertama alasan untuk mau baca aja gitu, yang bisa baca-baca apa, lebih santai, dan emang karena mahasiswa kan harus banyak baca gitu. Ya mungkin yang kedua yang kayak gini lah, bisa mempelajari sesuatu-sesuatu yang nggak berasa kalau, oh iya ya kan gue tuh harus tahu ini gitu loh. Kadang kita benar-benar banyak banget hal yang nggak kita tahu di luar sana gitu loh. Iya, dan tentunya terkadang kalau kita mungkin semakin jauh di ranah akademik apa, kadang mungkin kita agak sotoy gitu ya. Jadi merasa ya paling benar, merasa apa, padahal sebenarnya segala sesuatu itu tuh relatif banget gitu loh. Nggak ada yang benar-benar bisa dibilang benar 100% gitu loh. Mungkin kalau dari apa, sudut pandang agama pun kayak apapun yang di manusia pun tidak ada yang bisa dibilang 100% ya. Kalau apalagi kalau di konteks agama Islam gitu ya, yang kebenaran itu semua dari Allah gitu. Jadi kita itu ya mungkin hanya pembawa, dan tadinya mungkin kita bisa membuat pertanyaan yang akurat, tapi akurasi mungkin tidak bisa dikatakan benar-benar 100% gitu. Dan juga terkait dengan apa apa yang terjadi di saat ini gitu ya, gonjang-ganjing masalah nggak ada, pokoknya nggak beres-beres gitu. Ya kayak bicara soal film Netflix gitu ya. Jadi kemarin sempat nonton film Netflix judulnya Don't Look Up. Kayaknya ini ngehang. Oke. Di laptop agak-agak aneh. Ya jadi kayak film Don't Look Up kan juga kayak apa ya, menggambarkan dinamika apa ya, iya tadi proses bagaimana manusia yang benar-benar punya banyak kepentingan, dan saintis-saintis ini dianggap apa ya, diromantisasi, dianggap oh my god cute, intinya wah keren banget gitu-gitu, tapi nggak benar-benar ditangkap esensinya dari apa yang disampaikan oleh saintis gitu. Mungkin orang-orang akademik yang benar-benar truly akademik gitu ya, karena kalau saya nggak merasa purely akademik, tapi in between gitu. Mungkin ya berat banget gitu loh, ngerasa kayak berkaca aja pas nonton film Don't Look Up gitu. Ya begitulah, mungkin di sini ada yang udah nonton film Don't Look Up ya. Filmnya sih bagus banget sih ya. Dan ya itu mungkin untuk highlight dari PhD journey. Dan untuk Zoom background, jadi kayaknya setiap bikin video perlu membahas Zoom background yang saya buat, yang saya set up gitu ya.
Mungkin kalau di sini ada yang tahu film kartun legenda yang sebenarnya not suitable for kids gitu ya. Mungkin ada yang tahu The Simpsons. Ya inilah adalah rumahnya si Homer Simpson and family gitu. Um, Benar-benar nggak tahu ya, mengawali 2022 ya mungkin juga dengan segala kesibukan, tak kenapa iya homesick tuh tambah kuat gitu. Jadi rasanya tuh ya pengen kalau ada kesempatan tuh pengen pulang gitu, dan nggak apa namanya, ya pulang ya meski mungkin nanti pulang pun ada tujuan untuk riset segala macam, tapi satu sih benar-benar pengen banget bisa ya ngeliat kucing, ngeliat orang tua, ngeliat adik, dan kalau syukur-syukur bisa ketemu teman-teman ya, meski di Indonesia ya nggak tahu juga ya kondisinya masih ya gitulah, masih plus minus gitu. Itu kenapa akhirnya saya pasang background ini supaya bisa menggambarkan bahwa saya benar-benar kangen rumah, dan memang iya namanya juga manusia ya. Jujur saya kangen banget sama teman-teman juga. Um, ya teman-teman udah pada tersebar di mana-mana, dan ya juga dengan kesibukannya masing-masing. Kadang kala ya gitu ya teringat masa-masa dulu, kayaknya tuh nggak apa ya, kayaknya nggak pernah ya tadi selalu ada aja gitu temen atau apa gitu, tapi karena ya konsekuensi milih sekolah di sini ya, meskinya mungkin teman di sini ada gitu satu dua gitu, tapi ya mungkin rasanya tetap beda gitu kan, apalagi ya di sini kan juga pada sibuk dengan riset masing-masing, jadi itu kenapa mungkin apa ya semacam social support tuh mungkin tidak sekencang waktu dulu gitu di dunia di luar dari sebelum ini saya mulai PhD gitu, yang itu mungkin cuma perasaan saya aja kali ya. Ya itu beberapa cerita dari apa namanya, dari Kyoto, Jepang, dan apalagi yang perlu diceritain ya. Satu lagi ya, jadi kemarin tuh sempet kita apa namanya, sempet tuh kan sampai lupa ini, sorry udah kemalaman banget jadi udah kayak capek banget sampai tiba-tiba kosong lagi mau ngomong apa. Mungkin agak sedikit curhat, mungkin karena ya tadi dengan banyaknya kegiatan segala macam tuh tiba-tiba mulai merasa kok waktu untuk baca tuh semakin sedikit gitu loh. Baca buku non ilmiah ya, jadi ini perlu digarisbawahi gitu. Karena saya jujur sebenarnya pengen selama S3 gitu, pengen juga bisa dapat kesempatan baca buku yang sebenarnya juga unrelated sama riset, tapi ternyata juga cukup challenging ya untuk bisa ngalokasiin waktu gitu, dan ya begitulah, tapi sekarang udah mulai perlahan mencoba baca sedikit-sedikit lagi gitu. Dan mungkin satu lagi, mungkin speaking of the weather, entah kenapa kayaknya tahun ini memang agak berbeda, jadi winter kayaknya winter di tahun 2022 ini extended. Entah kenapa bulan Februari itu masih dingin parah banget gitu, dan apa ya gitu deh pokoknya aneh banget gitu. Seingat saya tuh waktu tahun lalu tuh 14 Februari saya sempat posting kok foto di sosmed gitu, pergi ke kebun raya Bogor, kebun raya Kyoto gitu, dan benar-benar bisa jalan-jalan tanpa jaket gitu loh. Ya masih pakai sweater sih, masih adem-adem, tapi benar-benar anget gitu loh. Dan di tanggal yang sama 14 Februari itu masih dingin pol gitu. Jadi benar-benar kayaknya spring bakal datang terlambat banget, dan ya gitulah pokoknya. Jadi benar-benar saya satu situ udah benar-benar capek banget sama yang namanya musim dingin, sama salju segala macem. Mungkin ya salju tuh memang menarik ketika sehari dua hari, tapi ketika itu menjadi seminggu, 2 minggu, sebulan, jujur deh pasti bakal capek banget gitu, karena ya kalau salju yang tebal banget gitu ya, udah mana licin gitu kan. Terus kemarin itu juga sempat Kyoto tuh di satu hari tuh benar-benar tebel banget sampai kampus tuh ketumpukan salju, dan ternyata menurut berita Kyoto baru setelah 10 tahun terakhir apa berapa puluh tahun terakhir itu ya rekor lah gitu, hari itu menjadi hari dengan salju terbanyak di Kyoto. Jadi sebelumnya itu belum pernah gitu loh, jarang, kalaupun salju tipis-tipis gitu. Jadi
mungkin ya entah kayaknya tidak patut untuk diucapkan selamat karena bisa jadi itu efek dari climate change gitu. More or less begitu. Dan satu info lagi, magang saya akhirnya selesai, yay, magang 4 bulan, ya bukannya senang akhirnya relief, tapi ya akhirnya ya bisa menyelesaikan satu tugas dan menuju tugas lainnya gitu. Jadi sebenarnya tuh magang saya itu kan harusnya 2 bulan, di-extend ke 4 bulan, jadi beres akhir Januari. Tapi saya tuh masih punya utang untuk magang 1 bulan lagi gitu. Jadi di program PhD saya itu saya diharuskan untuk magang 5 bulan. Dan karena udah 4 bulan, harus sebulan lagi. Dan mungkin ini menjadi kabar baik, tapi masih belum pasti. Mudah-mudahan magang sebulan ini mau dipakai di Indo. Jadi ya mudah-mudahan ada rezeki ya bisa balik ke Indo gitu. Dan tentunya dapat approval juga, karena kuncinya sebenarnya sih kalau mungkin pulang, kalau bicara soal beli tiket segala macam, I don't mind gitu ya, tapi approvalnya sih sebenarnya yang penting ya, izin dan ya juga iya memastikan segala sesuatunya berjalan lancar dan baik kayak gitu. Jadi ya begitulah intinya, capek banget. Dan ini saya mau sedikit cerita, ini mungkin menjadi satu poin terakhir untuk jurnal ini ya. Jadi saya berkesimpulan kalau saya tuh nggak konsisten dalam arti, jadi saya tuh kan dulu inget banget ya pernah kayak janji gitu, kalau dapat kesempatan sekolah PhD gitu, maunya fokus buat belajar gitu. But it turns out, jadi saya waktu itu mikirnya saya mau off sebentar dari role saya sebagai managing director untuk Ecofund Indonesia gitu, untuk bisnis saya gitu. Jadi saya mikirnya ya sedikit rehat sambil mikirin lagi ke depan mau gimana gitu ya, maksudnya the future of the company itu mau diapakan gitu kan, sambil ya perlahan mikirin, sambil update diri juga, bangun network gitu. Tapi sepertinya sampai detik ini sepertinya ya saya harus menarik ucapan saya. Ternyata nggak tahu ya, mungkin ya maybe I'm quite opportunistic, atau juga mungkin orang-orang di sekitar saya juga cukup ya melihat itu juga sebagai satu hal yang bagus gitu. Ya akhirnya ya benar-benar saya akhirnya jadi tetap masih multitask dan masih handle beberapa project, dan masih juga mikirin iya beberapa pekerjaan Ecofund dari yang cuma receh-receh sampai yang mungkin heavy tuh masih digarap. Dan sepertinya ya untuk benar-benar bisa let go gitu itu kayak masih nggak gampang gitu. Tapi meski sekarang sih suami udah lumayan banyak take over ya untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya administrasi segala macam gitu kan. Jadi alhamdulillah sebenarnya ya kebantu gitu, tapi still gitu loh. Jadi kayak kalau di otak nih ya ada berapa bagian tuh masih aja ada gitu loh, benar kayak emang nggak bisa, udahlah gitu. Jadi itu juga mungkin masih menjadi misteri why. Iya, tapi mungkin ya karena iya, cause I live with it gitu. Jadi menarik sih kemarin misalnya ketika ngobrol sama orang gitu. Orang tuh misalnya punya banyak garapan gitu ya, punya banyak apa aja karena tangannya banyak karena ini dikerjain gitu. Dipikir-pikir pas lagi ngobrol gitu ya, terus kayak ya waktu itu saya cuma bilang gitu, ya gue cuma ngerjain lagi apalagi gitu. Jadi kayak benar-benar ya Allah betapa sempitnya ya pilihan pilihan saya gitu loh. Jadi yang dikerjain just kayak satu, meski mungkin beragam tapi tetap pada akhirnya tuh merunutnya ke satu hal gitu loh. Jadi ya menarik sih, ini semacam obrolan yang kadang suka nggak kepikiran aja, mungkin saking rutinitasnya iya berulang dan apa tuh sampai lupa untuk memikirkan oh iya ya, stop sebentar sambil oh iya begini gitu. Jadi ya gitulah, nggak ngerti ya, kalau nggak ngerti udah deh di ignore saja. Dan ya gitulah, kita lagi mau persiapan pindahan dan ya mudah-mudahan semuanya lancar dan semakin dekat ke kampus. Dan nanti next PhD jurnal bakal cerita bagaimana, karena bakal udah official pindahan, udah tinggal di apa tuh baru ya, meski sedih juga bakal ninggalin apa tuh yang lama ya, tapi ya sudah, namanya juga hidup ya. Ya selalu ada perubahan,
nggak ada sesuatu yang permanen di dunia ini ya, nggak ada yang pasti, karena yang pasti itu adalah ketidakpastian. Wow, quote yang sangat dalam sekali ya. Oke, kalau gitu, thank you. Sekian jurnal untuk bulan ini. Bye-bye.